Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan ini diketengahkan di hadapan kita untuk yang pertama memperdalam pengetahuan kita seputar tuntunan sunnah Rasulullah SAW dengan mengetahui tuntunan berdasar dalil-dalil pokok yang langsung bersumber dari beliau yang dirinya disepakati kesahihannya, dengan asumsi bahwa selama ini kebanyakan umat Islam melakukan aktivitas ibadah tapi umumnya tidak paham apa yang dilakukan, tidak mengetahui dari mana sumbernya. Bahkan seringkali ditemukan menyebar informasi, ternyata setelah dicek di kitab-kitab hadis itu tidak ditemukan, baik yang sifatnya menyatu dengan ibadah ritual ataupun sifatnya anjuran-anjuran dalam kehidupan sosial. Yang menyatu dengan ibadah ritual, kita contohkan, pernah saya sampaikan, ada orang membaca doa iftitah dengan bacaan inni wajjahtu. Padahal di hadis itu ada dua redaksi. Ada wajah itu tidak menggunakan ini, ada wajah itu dengan ini. Nah, yang wajah itu menggunakan ini itu ternyata itu bukan doa yang tidak. Itu di hadis yang ditujukan kepada satu ibadah ritual, bacaan yang dibacakan saat kita selesai menyembelih hewan kurban. Adapun yang doa iftitah itu yang tidak menggunakan ini, dan itu dua hadis yang terpisah. Coba Bapak Ibu gambarkan, dari sejak kecil kita sholat sampai berkembang bertahun-tahun itu kita bacakan dan tidak sadar kita karena tidak pernah meneliti dari mana sumbernya. Bagi yang membacakan itu yakin benar dan tidak tahu ilmunya, dia berpahala. Tapi pahala itu pun terbatas, ya, terbatas pada keadaan mesti mencari dia, ya, dari mana sumbernya, dari mana dalil bacaan dan sebagainya. Setidaknya orang yang paham menunaikan ibadah dengan landasan yang kuat, itu ibadahnya semakin kokoh, argumentasinya kuat, dan tenang dalam menunaikan ibadah. Contoh, ada lagi anjuran-anjuran, ya, yang membawakan dalil agama dalam kehidupan sosial, tapi setelah dicek di dalam kitab hadisnya tidak ditemukan sama sekali, ya, dan menyebar itu. Misal yang paling populer, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu banyak sekali versinya. Sampai tadi malam saya di Kemang, Ustaz, saya menemukan hadis di salah satu buku, ya, bukan di kitab hadis, jadi nukilan dari seseorang dicantumkan, ya, dan itu bagus secara kedokteran. Tips kesehatan itu dari Nabi, katanya mandi sebelum subuh dan makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang, disebut hadis. Silakan cek, ya. Tidak akan pernah didapatkan di kitab hadis, ya, redaksi berbunyi makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Yang dimaksud palsu itu bukan berarti isinya jelek, bukan. Yang dimaksud palsu itu tidak benar, itu disandarkan pada Nabi, karena Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Tapi bukan berarti isinya buruk. Kalau isinya mau diamalkan silakan. Cuma dalam disiplin ilmu hadis, jangan sandarkan pernyataan itu pada Rasulullah, karena beliau tidak pernah menyampaikannya. Ya. Itu di kitab hadis paling palsu pun tidak akan ditemukan. Itu hadis-hadis palsu. Di kitab hadis palsu pun, hadis-hadis yang khusus membahas hadis palsu, pernyataan tadi tidak ada, ya. Karena hanya ada di kitab cerita saja. Nah, dari dasar inilah kita mencoba untuk memahami hadis-hadis Rasulullah, kita bacakan dan kita mengambil dari sumber yang disepakati kesahihannya, tingkat derajatnya nomor 1, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti kita akan temukan hadis-hadis yang sering kita dengar, digunakannya di mana, seperti apa aplikasinya, dan mudah-mudahan amalan kita akan semakin berkualitas. Kita akan masuk kepada bab baru setelah kita mengetahui pembahasan tentang awal turunnya wahyu.
Di pertemuan yang lalu kita telah selesaikan bagaimana proses wahyu diturunkan pada Rasulullah. Saya ingin resum dulu sebentar, sekitar 5 menit ke depan dengan pembahasan kita yang telah kita ambil. Satu, sebelum memulai kitab ini dengan pembahasan-pembahasan inti, Imam Al-Bukhari mengingatkan kita untuk memelihara keikhlasan sebelum kita mengkaji kitab ini. Karena itu hadis yang ditampilkan yaitu tentang niat. Pembahasannya padahal tidak ada hubungan dengan niat, yaitu pembahasan Badul Wahyi, awal dimulainya wahyu. Tapi hadis pertama yang dicantumkan adalah tentang niat. Seakan-akan ada pesan dari beliau, setiap akan membaca kitab saya ini, mempelajari isinya, maka luruskan niat kita, bersihkan, jangan sampai ada niat selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Ditolong catat betul, dan mungkin saya selalu ingatkan, setiap kita akan memulai kajian, saat Anda telah duduk, maka motif selain ibadah simpan di luar pintu masjid. Simpan, supaya belajar kita maksimal, ilmunya sampai ke dalam hati, mudah diamalkan dan aplikatif dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas, sebelum diterangkan semua hadis ini, mesti dipastikan bahwa hadis ini bersumber dari sosok yang memang benar. Bukan manusia biasa. Kalau perkataan kita disebut kalam, perkataan Nabi disebut dengan hadis. Sebelum kita panjang-panjang bahas ini, mesti kita pastikan apakah benar uraian semua ini berasal dari seorang Nabi atau bukan. Karena itulah diterangkan bagaimana wahyu turun, bagaimana hadis keluar dari kisah Rasulullah yang mulia itu, apa ciri-cirinya. Dan kita telah selesaikan pembahasan itu dalam pertemuan yang lalu. Jadi sebelum dibahas keseluruhannya, kita pastikan dulu ini benar dari Nabi. Cirinya seperti apa, sudah kita bahas bagaimana beliau menerima wahyu, seperti apa itu dikeluarkan, seperti apa diterima, dan bagaimana disampaikan kepada kita. Kalau sudah paham dan kita yakin ini semua berasal dari Nabi, sudah kita ikhlaskan, maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan inti. Dimulai pembahasannya dengan Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Jadi kita akan mulai ke inti bahasan kita di Al-Bukhari. Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Baik, kita bacakan muqaddimahnya. Bagian yang pertama. Baik, sebelum kita mulai bacakan, Bapak Ibu sekalian, coba diperhatikan dulu sebentar. Kalau nanti Bapak Ibu punya kitabnya, sistematika penyusunan hadis Al-Bukhari ini dimulai dengan kitab, sub pembahasannya disebut dengan bab, baru kemudian nomor hadis, makbul hadis, nomor hadis. Kalau pahami betul ini, karena nanti saat kita membahas Sahih Muslim itu akan berbeda polanya. Jadi ini penting dipelajari supaya kalau disebutkan kitab A kita paham maksudnya ini. Kalau disebutkan bab maksudnya sub pembahasan. Ini penting diketahui karena orang tahunya cuma hadis Al-Bukhari nomor sekian. Dia nggak ngerti kalau baca ke kitabnya nggak bisa dia temukan. Yuk kita lihat. Ini metodologi para imam dulu, dan ini diambil nanti oleh orang-orang Barat untuk menyusun sistematika penulisan. Jadi kalau kita temukan ada bab, ada pasal, ada subbab dan seterusnya. Nah, para ulama dulu sudah punya istilah ini, sudah punya. Bagian besarnya babnya disebut dengan kitab. Misal kita sekarang pelajari Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Bagian pertama bahasan tentang iman. Subbabnya pembahasan tentang iman ini nanti ada beberapa pasal turunan, beberapa turunan sub pembahasan. Apa saja yang ada di iman itu? Apakah membahas kualitas iman, peningkatan iman, penurunan iman? Pembahasan tentang Kitabul Iman ini setidaknya ada 43 bab, setidaknya 43 bab.
Sub pembahasan. Setiap bab nanti tiap hadis-hadis terkait dikumpulkan oleh Al-Bukhari. Bisa bab pertama dari pembahasan kitab iman ini menerangkan tentang fondasi iman, 5 fondasi iman. Bunyian Islam ala khamsin. 5 fondasi iman dan Islam, 5 fondasi Islam. Bunyian Islam ala khamsin. Nah, yang terkait dengan pembahasan itu diturunkan, diteliti oleh Al-Bukhari, hadis-hadisnya apa saja dikumpulkan. Bisa lakukan. Ini kitab pertama tentang iman. Subbab bab dari pembahasan iman ini, bagian pertamanya bunyian Islam ala khamsin. Nanti saya terangkan lebih detail, ini untuk gambaran dulu saja. Bunyian Islam ala khamsin, bab yang menerangkan tentang 5 dasar Islam, 5 fondasi Islam. Kalau diterjemahkan ke tempat, Islam dibangun atas 5 dasar, ya. Baik, kalau kita terjemahkan bebasnya, 5 dasar Islam, 5 pokok keislaman, baik. 5 dasar Islam. Jadi kitabnya tentang iman, subbabnya tentang 5 dasar Islam, ya. Nah, yang terkait dengan 5 dasar Islam ini, nanti Al-Bukhari akan meneliti di seluruh hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi. Apa saja hadisnya? Jangan kumpulkan. Ya. Nah, saat dikumpulkan ini dipilih yang paling sahih, dipilih yang paling sahih. Lalu ditempatkan dalam bab pertama ini. Ada berapa hadis kira-kira? Ya. Ada berapa hadis? Jadi nanti pembahasan tentang ini bukan 1-2 hadis. Setiap hadis yang terkait dengan ini akan dimunculkan oleh beliau. Dan yang paling sahih, yang kira-kira sahih bermasalah tidak akan dicantumkan. Di kitab lain mungkin ada. Jadi tidak harus Al-Bukhari itu mencantumkan seluruh hadis, tidak, tapi akan menyeleksi cukup yang sahihnya saja. Ya, yang beliau kata sahih dan yang beliau temukan, karena mungkin ada hadis sahih tapi tidak sempat menemukannya karena keterbatasan aja, ya, tempat yang tidak bisa dijangkau. Al-Bukhari tidak meriwayatkan, Imam Muslim mungkin meriwayatkan. Imam Muslim tidak sampai, Al-Hakim mungkin yang mendapati. Jelas ke sini? Jadi tolong diketahui betul sistematikanya. Nanti dari bab-bab inilah nomor hadis akan dirumuskan. Ya. Bisa ini 5 dasar Islam. Hadisnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jelas ke sini? Jadi kalau saya sebutkan kitab, berarti itu pembahasan utamanya, ya, judul utama. Kalau saya sebutkan bab, berarti itu sub pembahasannya. Kalau saya sebutkan nomor hadis, berarti itu lebih netral, ya, lebih netral. Nomor hadisnya dari awal sampai akhir urutannya 1 sampai dengan hadis yang paling akhir. Karena itulah kalau Bapak Ibu ingin belajar untuk menemukan hadis, cara gampangnya jangan sebutkan bab, jangan sebutkan kitab, cukup sebutkan nomor hadis yang keberapa. Ya. Karena ini nanti urutannya nomor 1 terus, ya. Kalau di bab yang pertama misal saja ada 5 hadis, berarti 1 sampai 5. Bab 2 ada 3 hadis, akan diurutkan 6 sampai dengan 8. Bab 3 ada 2 hadis, 9 sampai dengan 10. Jadi sampai akhir hadisnya kita akan hitung ada sekitar 7.000 hadis. Jadi kalau misalnya disebutkan hadis Al-Bukhari nomor sekian, itu akan lebih cepat, langsung dicari nomornya. Tidak kita capek mencari bab dengan kitabnya. Ya, jelas ke sini. Baik. Tapi hadis Muslim nggak bisa begitu nanti, nggak bisa begitu. Harus diperinci lagi. Ya. Nanti saat sampai kepada Sahih Muslim kita akan terangkan. Kalau dimungkinkan dan harus bisa, ya, harus bisa, insya Allah coba dicari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim punya, tapi yang Arab ya, yang Arab ya, jangan yang Indonesia ya. Jadi saya ingin kita belajarnya tidak nanggung, betul-betul paham, ya. Walaupun Bapak Ibu saya nggak bisa bahasa Arab, ya karena itu kita belajar. Yang penting tahu ini kitabnya. Kalau disebutkan Al-Bukhari, kita pegang kitabnya, kita tahu isinya, kita paham ini sistematikanya. Sekarang belajar, rekamannya juga ada, ya, kita bisa lihat. Nanti besok lusa kita bisa ajarkan kembali pada anak, pada cucu, pada keluarga. Setiap waktu saya tunjukkan, saya bacakan, ya. Baik. Insya Allah silahkan dicari nanti, ya, supaya jelas, bisa diketahui, bisa pegang, bisa lihat. Kan banyak orang kitab hadis riwayat An-Nasa'i nomor sekian. Coba tanya, pernah lihat kitabnya nggak? Pernah lihat isinya nggak? Jangan-jangan An-Nasa'i aja nanti tertukar dengan Abu Dawud dulu. Ya, persoalan.
Ya. An-Nasai dibaca An-Nisai. Repot tuh ya. Salah baca. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kedua, Kitabul Iman. Ya. Pembahasan tentang iman. Bab pertama, maksudnya subbab. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Ya. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pokok, 5 fondasi, 5 dasar. Buniyal islamu ala khamsin. Sudah saya tuliskan. Bacanya pendek ya. Ingat, pendek bacanya. Bukan khamsin tapi khamsin. Awas, kita keliru baca sedikit saja ya. Kalau dalam Quran mungkin banyak ya, panjangnya. Bisa. Kalau antum baca pendek, saya tulis dulu di atas. Buniyal islamu ada khamsin. Islam dibangun atas dengan 5 pokok, 5 dasar. Kalau antum baca pendek, khamsin itu 5. Tapi kalau dibaca panjang, khamsin itu 50 artinya. Saya ulang ya. Kalau khamsin itu 5. Tapi kalau antum baca panjang, khamsin tulisannya begini, jadinya 50. Di dasar Islam ada 50. Jadi kurang 4 hanya materi. 5 pokok ajaran Islam atau 5 dasar Islam. Perhatikan di sini. Di dalam bahasa Arab, kalimat bunia dari kata bana atau bina itu biasanya kata yang khusus ditujukan untuk bangunan fisik. Makanya sesuatu yang sudah terbangun disebut dengan bina. Ada abdi masjid, saya mau bangun masjid. Saya mau bangun sekolah, ada abdi madrasah, ada abdi bait, disebut dengan bina. Kalau sudah jadi disebut dengan bina. Saya mau tanya, kalau bapak mau bangun rumah atau ibu, yang sudah kita desain misalnya, kurang lebih demikian, bisa nggak kita langsung pasang genteng tanpa ada fondasinya? Tapi saya mesti ada fondasinya dulu yang kuat, baru kemudian panjangkan tiangnya, temboknya, sampai dengan atap dan seterusnya. Kalau fondasinya sudah kita pasang tapi nggak kuat, goyah misalnya, kira-kira bangunannya kuat tidak? Tidak. Nah, perhatikan, Islam pun itu diilustrasikan dalam Rasulullah seperti bangunan. Mesti kuat. Karena seperti bangunan, maka mesti punya fondasi juga. Tidak mungkin kita ingin membangun keagamaan kita, ingin menguatkan keyakinan kita, akidah kita, kalau dasar kita kuat. Udah, dikasih seperti ganti agama. Ya, diajak nonton, pindah keyakinan. Gampang. Makanya seorang muslim yang baik itu, ketika dia mengatakan mensyahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya sudah mengakui Allah Tuhan saya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuntunan saya, Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama dilakukan, dia mesti menguatkan dulu fondasi keimanannya. Tidak ujuk-ujuk langsung belajar yang tinggi-tinggi dulu, praktek yang tinggi-tinggi dulu. Tidak, ini dulu nih yang dasar. Ada berapa dasarnya? 5. Jelas di sini. Ini dulu poinnya. Jangan-jangan kita bahas yang tinggi-tinggi, yang dasarnya belum maksimal. Pokok dasar itu dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Rukun. Inti utama. Agamanya apa tadi? Din Islam. Maka bunyian Islam ada khamsin, 5 dasar, 5 pokok. Pokok dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Ya. Kemudian rukun ini bagian dari din yang disebut dengan Islam. Inna dina indallahi Islam, Al-Imran ayat 19. Maka diistilahkan supaya singkat makna hadis ini, diistilahkan dengan istilah yang singkat, ditanamkan dalam ingatan kita supaya dijaga betul, bukan dihafalkan. Kalau menghafal rukun
Islam itu jangankan orang Islam, non-Muslim pun bisa. Silakan tanya itu pada non-Muslim yang pernah belajar di sekolah-sekolah Islam. Mereka apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Malaikat yang diketahui 10. Nabi dan Rasul 25. Non-Muslim pun apa? Orang Islam itu bukan menghafal, memahami, menguatkan. Sebut rukun Islam. Dimudahkan oleh ulama istilahnya rukun Islam ada 5. Jelas di sini? Oke. Jadi ketika istilah ini disampaikan, disebut dengan bunia ini jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kadang-kadang, maaf, kelemahan di sekolah-sekolah itu anak-anak itu cuma diberikan hafalan, tapi tidak dimaksimalkan. Kata Nabi, dibangun, artinya apa dibangun itu? Jangan terbatas pada hafalan, diketahui, tapi mesti dikuatkan, dikokohkan, dibangun supaya kuat dasar Islam. Dasarnya itu. Jadi kita akan ketahui apa saja, tapi umumnya kita sudah hafal. Satu apa saja? Ada, nanti kita lihat di hadisnya. Syahadatain, ya, 2 syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita lihat ya, jangan-jangan selama ini cuma bersyahadat saja, tapi makna syahadat sudah tahu atau belum? Ya, tahunya itu tahu dari Nabi atau tahu dari orang? Ya. Orang yang menyampaikan kepada kita sudah baca hadisnya atau belum? Jangan-jangan tahu lagi dari orang, tapi nggak nyampe sama Nabi, ya. Sehingga beda, ya. Ada beda prakteknya. Kedua apa? Salat tidak se-Islam. Oh, kita bahas yang tinggi-tinggi tentang perkembangan, perpolitikan, ini ekonomi dalam Islam. Salatnya aja nggak paham-paham yang dibacakan. Coba cek itu, sampai bagusan salat terakhir. Berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Kita sering kali ingatkan. Ya. Jangan-jangan tiap hari ruku, sujud, sehari aja sudah berapa kali ruku. Nah, kita yang dibaca itu. Kita bahas yang tinggi-tinggi. Ya. Sedangkan salat ibadah yang paling mutlak, salat kita kita sudah nyambung supaya terhubung dengan Allah. Kenapa orang Islam gak banyak nyambung dengan Allah? Karena salatnya berantakan, dasarnya itu gak kuat. Bagaimana bisa membangun ekonomi Islam kalau dengan Allahnya aja gak nyambung? Politik Islam kalau dengan Allahnya aja tidak tersambung. Karena itu dirapi oleh Allah dengan salat. Dasarnya kuat, dasarnya yang lainnya akan lebih kuat. Ya. Zakat. Cita-cita ingin punya masyarakat Islam. Zakat kita kuat, bagaimana bisa kuat? Ya. Bagaimana bisa kuat? Gak akan mungkin. Dan gak paham. Anehnya, ya waktu ada keluar zakat ditanya apa artinya zakatnya tidak ngerti. Kan jadi persoalan itu. Puasa. Terakhir, haji dong. Haji termasuk 4. Ini termasuk pokok yang paling asli. Bapak Ibu bayangkan ya, sudah jual kebun, jual tanah, bongkar tabungan, berangkat haji. Subhanallah, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan mendapat kebaikan ya, dan diganti dengan pahala terbaik. Tapi karena nggak paham dasarnya, tidak sedikit yang berkurang pahalanya atau tidak bernilai hajinya. Saya kemarin melihat tayangan nonton jumlah itu, sekarang sudah variatif caranya. Ada yang benar lontar, ada yang ya menurut saya tidak tepat ya, kasihan. Ini menjadi tugas pembimbing menurut saya, pembimbing ya. Kemudian juga ada travelnya, KBIH-nya. Demi Allah saya katakan, Anda itu diamanahi, dipercaya, bukan sekedar mencari keuntungan dunia, tapi akan ditanya. Kan tidak lucu bagi golongan jumroh yang kirinya pegang handphone, begini yang kanannya lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jadi live gitu, jalan langsung, ya, Skype dengan handphonenya. Ya, ada yang selfie macam saya. Ya. Bagaimana bisa dapat uangnya? Gak dapat, susah. Ya. Jadi sekarang kita akan lihat dalil-dalilnya, apa yang dimaksud dengan 5 dasar ini. Seperti apa aplikasinya, seperti apa Nabi menjabarkannya. Kita akan coba bacakan berdasarkan keterangan Imam Al-Bukhari. Kita lihat mukaddimahnya dulu. Beliau tidak langsung menyampaikan hadis, tapi dibuka dengan mukaddimah dulu ya. Ini kebiasaan para ulama punya manhaj, kalau ingin menerangkan sesuatu, beliau buka dulu dengan pendahuluan ya. Ada yang terbalik, hadis dulu baru syarah ya. Ada yang pembuka dulu baru melihat hadisnya. Yuk kita teruskan. Al-imanu wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu, hati-hati, iman itu adalah berbentuk qaulun, ikrar, perkataan, wa fi'lun, dan perbuatan. Awas, waw di sini ma'iyah namanya. Ma'iyah itu paket. Ya. Jadi iman itu
Kata Imam Al-Bukhari bahwa qaulun wa fi'lun adalah perkataan yang diterjemahkan dalam bentuk perilaku, perkataan dan perbuatan. Jadi iman itu tidak mungkin terbatas pada perkataan saja, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka tidak sempurna. Tidak sempurna. Contoh, Quran surah ke-49 ayat 14. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Simpan dulu itu, nanti kita bacakan. Sekarang saya buat ilustrasi dulu. Perhatikan sini. Saya gambarkan ilustrasi. Bapak Ibu, saya tidak dengan anak-anak ini. Saya, orang tua sayang dengan anak. Perhatikan sini. Bagaimana bisa menguji, mengetahui bahwa seorang tua ini sayang dengan anaknya? Apakah cuma dari perkataannya saja? Saya sayang anak saya. Bagaimana mengujinya? Diketahuinya. Perkataan itu, perkataan sayang ini, kata sayang ini bisa diketahui, diuji apakah benar atau tidak. Dilihat dari perilakunya, sikapnya, sikap orang tua kepada anaknya, baru diketahui bahwa dia itu sayang atau tidak. Ada orang tua mengatakan, saya sayang dengan anak saya, tapi sikap sayangnya ditujukan dengan mencela, menghina, menghati, ada yang memukul, tidak sedikit yang membunuh. Itu kan tidak tepat. Tidak sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Tidak tepat. Jadi kalau kita ingin menguji satu kata-kata benar atau tidak, maka ujiannya yang paling gampang, lihat perilakunya, sikapnya. Kalau kita ingin uji karyawan komit tidak dengan aturan yang dibuat di perusahaan, maka lihat cara kerjanya. Atas kerjanya. Padahal aturan sudah disampaikan, dia katakan siap mengikuti aturan, masuk jam 7, pulang jam 5. Kita lihat sikapnya. Jangan-jangan datang jam 8, pulang jam 3. Maka apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Pun demikian, konsep iman pun sebetulnya sama dengan pola kehidupan universal kita. Maka pertama kali dia mesti diikrarkan, qaulun, ucapkan. Iman, bukti pertamanya lewat ucapan. Karena itu pertama kali seorang masuk Islam, maka pembuktian keimanannya itu mesti ditampilkan secara zahir dengan ucapannya. Masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu kan amalan lisan, bukan amalan jawarih, bukan amalan tangan, amalan kaki, tapi amalan lisan, mulut. Maka setiap orang masuk Islam disyahadatkan, maksudnya dibimbing mengucapkan syahadat, disaksikan oleh kita semuanya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ini amalan lisan. Pelan-pelan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berikan kesalahan. Biasanya suka ada orang ingin mengatakan masuk Islam, datang ke masjid, minta bantuan dan sebagainya. Tolong catat betul kata-kata saya. Bapak Ibu sekalian, dalam mengislamkan seseorang itu tidak banyak ritual. Tidak banyak ritual yang harus dikemas dan disampaikan. Tidak. Cukup langsung saja syahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan 2 kalimat itu selesai, masuk Islam dia. Tolong jangan dilama-lama. Diceramain dulu, disuruh istighfar dulu, enggak tepat itu. Istighfar itu adalah permohonan ampunan bagi orang yang sudah masuk Islam lalu berbuat dosa. Ini masuk Islam dulu, masuk Islam baru dimintakan ampunan. Kalau nggak masuk Islam, apa yang mau diampuni? Kan dia nggak masuk Islam. Dosa-dosa yang lalu itu dengan syahadat sudah gugur dengan sendirinya. Kalau belum masuk Islam, apa yang mau diistighfari? Nggak akan perlu istighfar. Karena istighfar itu tidak berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam. Masih musyrik, masih kafir, istighfar tidak berlaku. Makanya Rasulullah ketika memohonkan ampunan bagi kerabat beliau yang belum masuk Islam, ditolak oleh Allah. Nabi Ibrahim memberikan ampunan, memohon ampunan untuk bapaknya karena tidak masuk Islam, ditolak oleh Allah. Istighfar itu tidak berlaku bagi orang yang belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, berbuat maksiat, baru itu istighfar. Tapi kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan gugur. Insyaallah, gugur. Yang paling enak masuk Islam, meninggal dunia, itu modalnya sedikit masuk surga. Modalnya sedikit, surga.
Pernah itu terjadi zaman Nabi. Ada seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai naik unta, untanya kepleset, jatuh ke lubang. Dia meninggal orangnya. Kata Nabi, inilah orang yang tidak mencampurkan antara imannya dengan kezaliman. Masuk surga dengan modal yang sedikit. Mau seperti itu? Tobat aja malam ini, besoknya meninggal ya. Insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Dia ucapan dengan mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Kita belum bahas nanti mana syahadat ya. Ucapkan ini masuk Islam. Tapi persoalannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ucapan ini serius atau tidak? Jangan-jangan cuma modal aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditulis masuk Islam, besoknya bawa proposal, bukti masuk Islam, datang ke tiap masjid ya. Bisa terjadi. Saya punya kawan dari Pakistan. Jadi teman kami ini cerita, ya ada orang yang demikian, lisannya mengucapkan Islam, tapi perilakunya tidak sama dengan ucapannya. Dibawa buktinya, syahadatnya, sertifikatnya, datang ke masjid menyampaikan saya baru masuk Islam, bantu saya hafal sajadah, kasih uang. Satu kali, insyaallah, ini kan sudah ada anak. Teman kami melihat perilakunya begitu, jadi datang di masjid ini, pindah masjid lain. Satu kali bertamulah di bank, saat sekali peluang. Ternyata rekeningnya sudah banyak. Jadi dari yang ditukarkan, ya, jadi sesuatu yang lebih dibandingkan sebelumnya. Dia diperlukan dan luar biasa tabungannya. Jadi dari hasil mengumpulkan itu start kembang. Besoknya, ketika satu kali dia naik, kebetulan pada waktu kawan kami ada. Ketika dia naik menyampaikan, saya seorang mu'alaf, teman kami langsung bangun. Ya, Bapak Ibu harus tahu, ini sudah berapa lama jadi mu'alaf. Dia sudah nyetorkan uangnya ke bank, kemarin berdiskusi. Langsung dia turunkan, ya, lalu pergi dari masjid itu. Ya. Jadi ada tipikal orang yang mencari keuntungan dengan mencari keuntungan dari iman yang sudah dia sampaikan dengan mencuri sebagian ketaatan orang lain untuk dia bawa untuk kepentingan dunianya. Karena itu jangan pernah kaget. Kenapa ini penting disampaikan? Karena zaman Nabi pun pernah terjadi situasi ini. Contohnya Quran surah 49 ayat 14. Tadi yang Bapak Ibu sudah buka. Saya bacakan. Qalatil a'rabu amanna. Ada? Qalatil a'rabu, sementara orang Arab Badui. Jadi kalau ada Arab itu orang Arab Badui. Ya, orang desa. Tapi desanya enggak sama dengan desa kita. Kalau kita kan terbalik ya, orang desa umumnya lugu, polos, halus, lembut. Orang kota iklimnya agak berbeda, tantangan lebih banyak, ya, sehingga perilakunya kadang-kadang lebih kasar, di mana halusnya pun tidak sedikit yang menipu. Ya, pakai dasi, pakai jas, nawarkan aja, tiba-tiba dompet hilang, ya, macam-macam. Tapi walaupun tidak semuanya, di Arab beda. Kalau disebutkan orang kota, itu umumnya berpendidikan, pergaulannya baik, tuturnya halus, itu disebut dengan Arabun Arab. Ya. Tapi kalau orang Badui yang pindah-pindah, iklimnya berbeda. Tinggal di tempat yang gersang, pindah-pindah, medannya berat, ya, kadang-kadang saling perselisihan itu muncul. Mereka dinamakan dengan Arab, Al-Arab. Perhatikan kalimat Qurannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Arab Badui mengatakan, maaf, kami telah beriman. Jadi dia sudah ucapkan ini. Sudah ucapkan. Sudah bersyahadat dia. Ya. Tapi yang menarik, ketika mereka mengucapkan kami telah beriman, dijawab ucapan mereka bukan oleh Nabi, tapi oleh wahyu turun keterangan dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ini subhanallah, kalau saya sering perhatikan, ini sebagai bukti Quran itu bukan rekayasa Nabi, tapi wahyu yang datang dari Allah. Seringkali muncul di Quran kalimat qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Ini pertanda bahwa Quran itu bukan rekayasa Nabi, tapi datang dari Allah. Kalau rekayasa Nabi nggak usah pakai katakan, langsung aja. Allahu ahad, Allahus samad, ya ayyuhal kafirun. Kalau ada kata mengatakan qul, katakan, berarti kan ada yang memerintahkan. Ada sosok lain yang memerintahkan kepada objek tertentu, katakan, sampaikan. Kalau rekayasa sendiri, nggak akan katakan. Tidak akan muncul berita katakan, sampaikan, ya ayyuhal rusul baligh. Ya, nggak ada seperti itu. Karena itu kalimat-kalimat ini sekaligus menjadi bukti yang sangat menjadi Quran itu bukan buatan Rasulullah,
Perhatikan, kul lam tu'minu, katakan Muhammad pada mereka itu, kalian belum beriman dengan sesungguhnya, belum serius. Lihat, bagaimana bisa menguji keseriusannya? Kata Quran, kalian gak serius tuh imannya, tidak serius. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Perhatikan sini, mengucapkan syahadat itu sebagai pertanda seseorang sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Jika orang bersyahadat syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah masuk Islam. Tapi Islam yang benar atau tidak, kuat atau tidak, dasarnya kokoh atau tidak, nanti dulu. Belum. Perhatikan kalimat Qur'annya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sementara iman yang sudah kamu ucapkan itu belum masuk ke hatimu. Ya. Belum masuk ke dalam, belum masuk ke tubuh. Seharusnya ketika kita mengucapkan saya beriman, saya masuk Islam, nah kalimat itu bukan cuma di lisan, ya, tapi masuk menyebar ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Ya, masuk menyebar, masuk ke mata, masuk ke tangan, masuk ke mulut, masuk ke kaki dan sebagainya. Ya. Jadi bukan cuma di lisan. Bagaimana mengetahui kalau iman itu sudah menyebar ke tubuh kita, masuk ke tangan, ke kaki, ke mulut, ke mata dan sebagainya, ya. Dari atas sampai dengan bawah. Maka cari cara paling gampangnya, uji lewat perilakunya, sikapnya. Apakah dari mulai kepalanya, yang hadir di kepala, matanya, telinganya, lisannya sudah Islamnya atau belum? Lihat kata-katanya, lihat pandangan matanya, lihat pendengarannya dari kepala, masuk ke pundak, ke tangannya, lihat pergerakan tangannya, ngambil punya orang atau bukan, kerjakan yang benar atau tidak, kakinya sampai ke lututnya, lihat gerakannya kemana, langkahkan pada yang benar kepada yang salah. Terus dilihat ujung kepala sampai dengan kaki, ya. Mulai kepala, pundak, ke lutut, ke kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, seluruhnya. Karena itu cara paling gampang, uji lewat perilaku. Diuji dah satu, bentuknya lewat yang dasar dulu. Coba kalau diminta sholatnya benar gak? Maka diuji lisannya nanti dalam sholat mengucapkan kalimat thayyibah. Allahu Akbar, amalan lisan. Matanya lihat kiblat, tangan akan bergerak, kaki juga mulai bergerak, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Uji itu yang paling gampang, dituangkan, dikerjakan tidak? Kalau ini sudah dikerjakan dengan baik, dampaknya pada kehidupan. Inna sholata tanha fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya bagus, maaf, mulutnya tidak akan fahsya dan munkar. Fahsya berkata-kata yang jorok, munkar mencela orang. Tidak mungkin orang beriman tulisannya kotor, tidak mungkin. Tidak mungkin kakinya melangkah pada yang buruk, karena sudah dilatih dengan ibadah dasar. Karena itu cara paling gampang, tes dulu ketika dipanggil sholat, mau tak dia sholat. Diminta zakat, dikerjakan tak zakat. Kalau ada orang mengaku, maaf, mengaku saya beriman, tapi diajak sholat gak mau, dengar adzan marah-marah, berarti yang seperti itu kata Quran, baru masuk Islam, tapi belum beriman yang sesungguhnya. Terus di sini, dia kaidah tafsir ya. Kaidah tafsir itu begini bunyi. Kalau ada ayat Quran tidak disebutkan tokohnya dan kapan terjadinya, saya bilang, bila terdapat ayat di Quran tidak disebutkan tokohnya dan kapan terjadinya, tapi umum saja, itu tandanya peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya dengan jelas atau peristiwanya dengan terang, maka peristiwa itu tidak akan pernah menimpa dan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan siapapun. Contoh, ini ayat tidak disebutkan siapa orangnya. Qalatil amru, orang Arab biasa saja, tidak disebutkan siapa. Padahal mudah bagi Quran untuk menyebutkan sikulan, tapi tidak disebutkan. Dan terjadinya pun tidak disampaikan. Ini memberikan pesan bahwa peristiwa ini pun akan terjadi lagi di masa depan sampai menjelang kiamat dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Saya mau tanya,
Ada nggak yang mengaku Islam tapi nggak sholat sekarang? Ada. Yang mengaku beriman tapi nggak mau puasa? Ada, nggak sedikit. Ya. Jadi ini teori dasar bahwa kalau nggak disebutkan namanya, tokohnya, keadaannya, atau diinisialkan, inisial misalnya, itu terjadi lagi di masa depan. Ya. Dan banyak sekali nggak disebutkan seperti Firaun, Qarun, Abu Lahab, bukan nama asli, bukan nama asli. Artinya akan ada sikap-sikap seperti Firaun di masa lalu, seperti Qarun di masa lalu yang terjadi di masa yang akan datang. Tokohnya bisa beda. Ya. Firaun itu pejabat, kedudukan, raja, pejabat, ya. Tapi sombong. Ada nggak sekarang pejabat yang sombong? Ada. Ya. Qarun itu orang kaya, tapi sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Akan ditemukan, akan ditemukan. Tapi kalau disebutkan orangnya, tokohnya langsung, bisa Maryam itu disebutkan tokohnya langsung. Ya. Maryam anak Imran, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh seorang pria manapun. Ingat, bahasanya disentuh, bukan melahirkan bapak, bukan. Disentuh oleh lelaki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Saya tanya pada ibu, ada tak perempuan di muka bumi selain Maryam yang tidak disentuh lelaki tapi bisa mengandung melahirkan? Sampai kiamat itu tidak ada. Kalau yang ingin ikut-ikut Maryam tapi tidak benar itu banyak. Lahir tanpa bapak itu banyak, tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila Masjidil Aqsa. Subhanallah. Perhatikan, tempatnya langsung disebutkan, ya, lokasinya ditetapkan dan disebutkan namanya langsung. Berarti peristiwa itu tidak akan pernah menimpa siapapun lagi yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ada nggak yang bisa? Wah, bolak-balik haram, Aqsa, naik langit dalam semalam bisa? Ya. Gak usah sampai langit yang tertinggi lah, sampai bulan aja dalam semalam balik lagi, berangkat isya pulang subuh bisa nggak? Kita pakai pesawat saja dari sini ke Mekah dulu, dari Mekah kemudian ke Aqsa balik lagi misalnya, ya semalam itu butuh waktu. Ini tidak akan pernah menimpa kecuali seorang Rasulullah SAW saja. Makanya ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi. 3 alam supaya manusia tidak bisa menyimpulkan saya pun bisa. 3 alam. 1 alam nasuk, alam insani. Alam nasuk itu dari mulai Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam nasuk. Ya, insani. Kita pun bisa menempuh karena alam insani manusia bisa. Buktinya Anda kalau umrah plus kan dari Makkah ya, Jordan bisa ke Aqsa kan? Bisa ditempuh, masih bisa. Yang kedua alam malakut ini yang nggak bisa. Ya, makanya ditambahkan Isra Mi'raj tidak hanya sampai Aqsa tapi naik ke langit. Ya. Alam malakut, alamnya malaikat, alam malaikat. Karena itu Jibril datang sampai sini, sampai sini. Jadi Rasulullah dari Makkah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit, alam malakut dulu, alam malaikat. Ya. Dari alam malakut naik ke alam lahut, menerima perintah salat. Ya. Jibril nggak ikut, tidak cuma Rasulullah saja, cuma Rasulullah saja. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah di alam lahut, alam tertinggi. Allah kita belum tahu. Tapi kalau Anda mau tahu, beramal yang saleh dari sekarang, ya insya Allah siapkan, ikhlaskan, nanti kita bisa lihat Allah langsung. Ya. Ayatnya ada di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang saat di akhirat berbinar-binar wajahnya bercahaya. Senang dia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia langsung melihat Tuhannya. Allah tanpa hijab sedikit. Tanpa hijab. Ya. Di orang peduli. Ya, bahasa tanda petiknya, saya mau masuk surga, mau masuk neraka, terserah Allah. Yang penting saya nanti bisa lihat Allah. Itu bahasa kiasan, maksudnya masuk surga juga, nggak mungkin masuk neraka bisa lihat Allah. Ya. Itu bahasa kiasan untuk menunjukkan keikhlasan seseorang. Ya. Itu Masya Allah, bisa lihat. Nabi Muhammad naik sampai ke alam lahut, Jibril nggak bisa ngantar. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya adalah Muhammad sampai sini aja lah, saya nggak bisa ngantar, maaf ya. Oh jangan gitu deh Jibril, kita kan paham dari Mekahnya, misal. Nggak begitu ya, itu bahasa kita aja, bahasa kayu ringin, ya kan? Nggak bisa naik. Kalau naik dipaksakan, celaka. Maka berhenti sampai di situ Rasulullah naik. Karena itulah Anda kalau baca Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang kedua itu, kan malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nabi membalikan, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Ya, Anda kan Jibril dekat dengan Allah, kenapa tanya pada saya? Nah pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril sampai tanya? Karena Nabi Muhammad pernah naik sampai ke atas, ya, menerima langsung dari Allah. Jibril pun pernah naik ke situ. Jelas ya? Nah, ini salah satu kisahnya. Nanti kalau ada peristiwa Isra Mi'raj kita bahas secara terperinci itu. Ada yang palsunya, ada yang dhaifnya, yang mauqufnya, tapi tidak sedikit yang sahihnya yang jadi inspirasi dan nilai-nilai kebaikan. Ya. Saya teruskan dulu. Saya kembalikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita ingin mengetahui seseorang apakah dia sudah beriman betul atau tidak, maka dicek lewat perilaku ibadahnya. Harus diketahui. Tidak cukup sampai ucapan saja. Ya. Kalau ada orang dulu pernah mengucapkan saya beriman, tapi tidak pernah mau mengerjakan ibadah, itu tandanya dia baru Islam saja, tapi Islamnya pun tidak kuat, tidak maksimal, tidak sempurna. Ya, jelas gak sih? Nanti ada konsekuensi. Kalau tidak keliru di hadis ke-42, orang yang seperti ini nanti saat dihisab di akhirat ada resiko yang harus ditanggung. Ya. Karena imannya dia bisa terselamatkan masuk surga, tapi dia harus mampir dulu ke neraka. Ya. Tapi nanti kita akan lihat. Kita lihat hadisnya yang kita ingin menyimpulkan keliru, ya nanti keliru. Kita teruskan dulu. Jadi bahwa qaulun wa fi'lun iman itu tidak bisa cuma diucapkan saja, tapi harus dibuktikan melalui perbuatan. Ya. Dan setiap perbuatan yang menyalahi konsep iman berarti tidak disebut sebagai orang beriman. Ya. Contoh, maaf, iman itu kebaikan masuk ke dalam jiwanya, tembus ke lisan. Lisan mengucapkan kalimat baik, ya, kalimat thayyibah, kalimat penyayang, ya. Maka itu disebut bukti keimanannya. Tapi kalau ada perilaku yang menyimpang dari komitmen keimanannya, maka itu sekaligus menandakan imannya kurang. Ya, jelas sih. Contoh, dia mengatakan saya beriman, tapi lisannya mencela. Perilakunya tidak berkesesuaian dengan komitmen keimanannya, maka ada yang salah dalam imannya. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali dirangkai dengan perbuatan. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa 'amilus ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya teruskan. Wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu mesti terangkai, terbukti antara perbuatan dengan perkataannya. Sedangkan yang seperti itu wa yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik perbuatannya bagus, tapi tidak sedikit yang perbuatannya tidak seperti komitmen perkataannya, yanqus menurun. Ya. Jadi Al-Bukhari memberikan pemaparan pemilik iman dalam hakikat kehidupannya. Saya lanjutkan ya, supaya mudah dipahami. Iman buktikan dulu lewat ucapan syahadat tadi. Kemudian ucapan ini dibuktikan lagi lewat perilaku, perbuatan positif. Nah, dalam rangka mempraktekkan ini dalam kehidupan, kata Allah tidak mudah. Wa huwa yazidu, kadang-kadang keimanannya naik positif. Contoh, ya, kita terapkan di ibadah ritual. Kita ambil contoh sholat. Kadang-kadang ada yang keimanannya naik, perbuatannya jadi rajin, meningkat. Ya. Ada kalanya maaf, sedang rajin-rajinnya sholat berjamaah misalnya jadi bertambah rajinnya ke masjid. Yang tadinya sehari cuma 1 kali subuh aja, sekarang jadi 5 kali. Yang nggak pernah sholat sunnah sekarang jadi naik sholat sunnahnya, ya. Yang nggak tahajud tiba-tiba tahajud, bahkan yang nggak biasa sholat sunnah pun jadi bertambah. Saking bertambahnya yang kurang ilmu, yang nggak ada sholat sunnah juga. Ya. Betul kejadian. Di situ kali ada yang mengantar saya. Jadi misalnya kita sholat asar, setelah selesai saya langsung mau kembali ke mobil setelah dikit. Saya lihat dia sholat, dia sholat. Saya pikir mungkin ketinggalan asar atau mengerjakan yang lain. Setelah masuk mobil saya tanya, barusan kamu sholat asar? Sholat Ustaz. Terus sholat sunnah lagi? Iya Ustaz, kan sekali-kali harus seperti Ustaz juga, ya kan? Nambah meningkat ibadah. Oh bagus itu, tapi habis asar nggak ada sholat sunnah. Bagus, ya habis kuat, ingin tambah. Cuma ilmu itu penting. Ilmu itu
penting. Jangan-jangan, awas hati-hati. Kita penting meningkatkan kesolehan, tapi juga jangan terlalu soleh. Pada sesuatu yang tidak pada tempatnya kita kerjakan juga. Ini bagus untuk dikoleksi. Terus kan, di kalau sedang naik, ya itu kata Al-Bukhari, kadang-kadang akan ada satu situasi yang menyebabkan ini iman semakin menguat dan naik sisi positifnya. Walaupun kenaikan ini kata Quran itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang sedang punya persoalan. Quran surah 70 ayat 19 sampai ayat 23. Quran surah 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Itu banyak sindiran di Quran menerangkan tentang ini. Contoh, Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia tercipta dengan pembawaan yang seringkali gelisah, galau, sering berkeluh kesah. Sedikit-sedikit keluh kesah, kasih panas berkeluh kesah, kasih hujan berkeluh kesah. Maunya apa sebetulnya? Ya, insyaallah. Idza masahu syarru jazua. Khususnya kalau sedang ditimpa kesulitan, itu banyak meningkat keluh kesahnya. Yang paling menarik, berkeluh kesah itu diungkapkan kepada Allah, tapi lewat ibadah. Unik. Jadi kalau sedang baca, nggak pernah puasa sunnah. Kalau ada masalah, puasa sunnah. Anak mau ujian, orang tua puasa, ya? Ibu mulai tahajud. Wa idza massahu khairu manu'an. Tapi kalau selesai apa yang didapatkan sudah diperoleh, manu'an, berhenti. Itu yang dimaksudkan biasi. Kadang-kadang ada naik karena motif tertentu. Jarang yang teman ketaatan. Jarang, ya? Sedikit. Kata Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba Allah yang meningkat ketaatan dengan syukur. Tapi maksudnya sedikit itu bukan karena nggak ada, bukan. Maksud Quran itu kalau menyebutkan sedikit, jadilah kita di antara sedikit itu. Bukan pesimis. Wah, berarti di Al-Ittihad dari 100 mungkin cuma 20 aja ya. Bukan. Maksudnya Anda jadilah ada yang sedikit itu, termasuk di dalamnya. Masya Allah. Dari sini kita simpulkan, kadang-kadang ada situasi naik, kadang-kadang wayang kusu dia turun. Kalau sedang malas, kadang-kadang nggak puasa, ya. Kalau sedang ada persoalan tertentu, malas untuk tahajud. Bahkan ada orang yang baru, misalnya tahajud, baru puasa, sedang punya masalah, kadang-kadang cepat mengakunya, turun dia cepat. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya sudah tahajud, sudah puasa, sudah bersedekah, tapi belum juga doa saya dijawab. Padahal tahajud baru 1 malam, itu pun 2 rakaat. Ya, kemudian puasa juga baru setengah sampai bukanya. Sedekah baru 10.000. Sudah mengeluh kepada Allah. Ada yang begitu. Saya kembali dulu sudah. Jadi ini Yazid itu ya pakai kadang naik kadang turun. Karena itu kalau Anda mengalami penaikan dan penurunan iman itu wajar, manusiawi. Ya. Tapi kalau terlalu turun terus ada yang salah. Ya. Kalau naik turun nggak apa-apa, itu manusiawi. Ya. Cuma pertanyaannya bagaimana membuat iman kita stabil dan terus naik? Ini akan kita teruskan. Kalau Allah Ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tadi kan iman itu naik ya? Naik. Apa dalilnya? Ya Al-Bukhari, apa Anda mengatakan pendapat Anda sendiri atau ada keterangan di Quran atau di Sunnah menyebutkan bahwa iman itu bisa naik? Ya. Maka beliau bacakan firman Allah di surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat yang keempat. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Insyaallah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya kami tambahkan pada mereka keimanan yang telah mereka miliki. Jadi Allah bagi orang-orang tertentu itu keimanannya selalu ditambah, diyakinkan, dikuatkan. Nanti kalau sudah pembahasan lebih dalam, saya tunjukkan caranya lebih spesifik. Bapak Ibu mau bertambah keimanannya, menguat keimanannya. Kadang-kadang kan suka unik ya, dalam kajian ceramah suka disebutkan begini, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman. Sering dengar kan? Pertanyaan saya, imannya sudah nikmat belum? Kan dikatakan sudah memberikan kenikmatan iman. Pertanyaan saya, imannya sudah nikmat belum? Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Islam oleh Allah. Islamnya sudah nikmat atau belum? Jangan-jangan Islamnya nggak nikmat, sholatnya nggak nikmat, puasanya nggak nikmat, zakatnya nggak nikmat, itu bukan kenikmatan Islam namanya. Ya, baru Islam. Ada orang-orang tertentu yang selalu ditambahkan imannya oleh Allah. Nah, cara Allah menambah iman nanti lebih detail kita akan bahas. Kadang ditambah lewat musibah, kadang ditambah lewat tolak ibadah.
lewat ketaatan. Karena itu kalau Anda ingin menambah keimanan, rajin-rajin ibadah, tingkatkan ibadah. Karena itu di Quran sekali lagi kalimat iman selalu dirangkai dengan amal saleh, dengan ibadah. Ya. Misal yang kemarin baru salat fardunya sendirian, sekarang mulai hari ini tingkatkan ibadah dengan berjamaah. Kemarin baru salat sunnahnya cuma 1 kali, sekarang tambah 2 kali. Kemarin belum tahajud, sekarang tahajud. Kemarin belum baca Quran, sekarang boleh baca Quran. Kalau Anda lakukan itu akan bertambah keyakinan kita, keimanan kita. Nah, orang yang tidak pernah melakukan itu akan dipaksa oleh Allah menambah keimanan lewat musibah. Makanya sebelum datang musibah, lebih baik kita ibadah. Lebih baik ibadah. Dan musibah itu nanti sendirinya tidak akan langsung pada kita. Ya. Kalau Anda lihat ayat-ayatnya, musibah dibagi ke dalam 2 bagian atau bahkan 3 bagian. Ada yang disebut dengan fitnah, ada yang disebut dengan bala, ada yang disebut dengan ibtila. Itu lain. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Ya, Al-Baqarah 155 itu bala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Al-Baqarah 124 itu ibtala. Ada fitnah. Ada fitnah. Itu lain lagi. Ya. Di 3 ini nanti diujikan kepada kita untuk meningkatkan iman. Untuk meningkatkan iman. Huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti kita bahas lebih. Saya teruskan dulu, nanti kita berhenti di selesai paragraf ini. Kita belum 1 baris ini. Baru setengah baris. Jadi kita berhenti barangkali 5-10 menit ke depan. Kalau ada yang bertanya nanti coba kita diskusikan. Wazidnahum huda. Dan yang lainnya, ayat yang lain kata Imam Al-Bukhari ini buktinya. Wazidnahum huda, masih Al-Fatah ayat yang keempat, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah dan petunjuk kami. Ada orang yang tiap hari Allah tambahkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah itu enak makhluk. Sudah dapat hidayah itu enak, Masya Allah. Nyaman hidup ini. Hidayah itu kan petunjuk. Ya. Mau bekerja ditunjukkan agama, ini cara kerjanya. Ya. Mau beraktivitas tunjukkan agama, ini aktivitasnya. Mau makan ditunjukkan agama, ini cara makannya. Itu enak. Ya. Di paling enak kalau sudah dapat hidayah. Ya. Tanya istri saya itu, dapat hidayah enak tidak gitu? Baik ya. Ya, masih ada hidayah. Untuk bilangkan ngantuk sedikit ya. Quran surah ke-19 Maryam ayat 76. Ya, di antara dalil yang lainnya, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan selalu menambahkan. Nah ini, kalau tadi kan maaf, Allah menambahkan iman. Saya tanya Bapak Ibu mau atau tidak? Bapak Ibu bilang mau. Maka caranya kalau nggak tingkatkan ibadah, ya maaf, atau harus kena musibah. Maka daripada kena musibah duluan, lebih baik tingkatkan ibadah, gitu kan? Yang kedua, mau tidak dimudahkan hidupnya oleh Allah? Diberikan hidayah. Mau? Ini adalah caranya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Allah akan selalu tambahkan pada orang-orang yang selalu mencari hidayah. Ya. Dia berusaha dapatkan hidayah. Orang yang selalu mencari hidayah Allah, maka Allah akan terus tambahkan pada orang itu. Ya. Dalilnya banyak. Di antara yang tidak disebutkan di sini, misal dalil umumnya Quran surah ke-29 ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Walladzina jahadu min lanahdiyannahum subulan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang serius sungguh-sungguh menjemput, mencari hidayah dari kami, kami tunjukkan jalan-jalan kemudahan dari kami untuk dia. Kalimatnya subul. Subul itu jalan yang banyak. Orang kena macet ya ini lancar. Orang rezeki tertutup ini terbuka. Ya, orang susah mendapatkan sesuatu ini gampang. Semuanya gampang karena semua jalan dibuka oleh Allah. Ya, yang punya kuasa siapa? Ya, ada orang sakit yang sembuh-sembuh, yang ini dibuka oleh Allah. Masya Allah. Ada orang tertutup, yang ini dibuka. Ada orang susah, yang ini dimudahkan. Karena semua jalan kehidupan dibuka oleh Allah. Caranya bagaimana? Dekati, serius menuju Allah. Lalu kita tambahkan spesifiknya seperti apa? Dirincilah kemudian di surah Al-Baqarah dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 itu. Perhatikan cara mendapatkan hidayah. Ya. Jadi caranya disebut dengan ihtidah, petunjuknya disebut dengan hidayah, orang yang disebut dengan muhtad. Muhtad kalau banyakkan disebut dengan muhtadun. Teman, ini baru perdebatannya. Kemudahan hidup
itu petunjuk dari Allah disebut dengan hidayah. Hidayatun jamaknya disebut dengan hudan. Hudan di jamaknya. Ya, hidayah satu. Kadang-kadang sekarang ditunjukkan, besok enggak lagi. Yang kita pengen kan setiap waktu ditunjukkan. Jamak dari hidayah itu hudan. Proses mencarinya disebut dengan ihtada. Ihtada. Orang yang disebut dengan muhtadi, ada yang namanya Pak Muhtadi, itu artinya orang yang mencari hidayah. Ya. Kalau namanya muhtadi, kata-katanya jelek juga, pencuri juga, itu bukan muhtadi namanya. Muhtadi. Tadi, kalau banyak kan disebut muhtadul. Muhtadul. Perhatikan Al-Baqarah, kita bacakan dari ayat keduanya saja sampai ayat 5. Dzalikal kitabul hudan lil hudan. Isi Quran jangan sekali-kali diragukan kandungannya. Ini rumus dari Quran. Kalau kita mau baca Quran, mendapatkan manfaat dari Quran, jangan ragu dengan kita baca. Kebanyakan kita banyak ragunya. Karena ragu, ayat Quran itu tidak bermanfaat untuk kita. Seperti contoh, dulu ada sahabat yang membacakan Al-Fatihah, sekali baca seorang kepala suku tersengat karena jengking. Obatnya sudah tidak ada, para tabib sudah head up, tidak bisa menyembuhkan. Tiba-tiba sahabat ini dengan izin Allah dia bacakan Al-Fatihah sekali baca, gak pakai apa-apa, gak pakai air, gak pakai apa-apa, cuma dipegang sembuh dengan izin Allah. Sekali Al-Fatihah. Ada orang baca 100 kali Al-Fatihah, 1000 kali Al-Fatihah, gak sembuh-sembuh, malah bertambah penyakitnya. Apa yang salah? Barangkali cara bacanya yang keliru. Kalau dulu orang baca lalai banget, sekarang banyak lainnya. Minimal ada motif ketika melakukan itu. Ingin dibeli sesuatu, ingin mendapat sesuatu, bacaannya jadi keliru. Luar biasa. Insya Allah. Iya. Udah. Kalau anda ingin mendapatkan kemudahan, satu, jangan ragukan segala informasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, hudan ini hanya akan diberikan oleh Allah kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hudan dia. Nah, siapa al-muttaqin ini? Artinya kalau anda tadi mengatakan saya pengen dapat kemudahan dalam hidup, ingin dapat hidayah, jadilah orang takwa itu. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syaratnya masuk Islam dulu. Jadi kalau belum beriman, belum Islam, kan? Tadi iman itu lewat apa? Ucapan ya. Masuk Islam dulu, Islam. Usahanya tadi kan harus berusaha menyebut hidayah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini tunaikan salat dengan sempurna. Jadi kalau anda ingin mendapatkan kemudahan hidup, kemudahan, maka maksimalkan salat. Contoh, orang cuma salat fardu, kan tanpa salat. Orang salat fardunya di rumah, lakukan di masjid. Dalam keadaan apapun, mau panas, mau hujan, datang ke masjid. Minta pada Allah. Itu akan dapat sesuatu yang lain dari orang yang tidak pernah melakukan. Orang malam tidur, anda bangun. Orang tidak sholat duha, anda sholat duha. Pokoknya setiap yang tidak dilakukan oleh orang, anda kerjakan. Akan dapat kemudahan. Ini misalnya ada seorang sakit oleh dokter divonis itu tidak lama, mungkin 2-3 minggu lagi. Orang ini sudah muntah darah, sudah luar biasa, dan pada Allah sudah, maaf sekali lagi, sudah bersiap-siap untuk berhaji. Ya, sudah bersiap-siap untuk berhaji. Bahkan saat akan berangkat sudah minta maaf, sudah minta diikhlaskan oleh keluarga, dan sudah menyiapkan kain kafannya langsung dibawa ke Mekah. Jadi kalau meninggal nggak dibawa lagi ke sini. Anda perhatikan ya, subhanallah, sampai di sana ini orang selalu ingin melakukan lebih daripada yang lain. Ditundangnya ya. Ya. Begitu tawaf yang lemah pakai kursi roda, dia pengen jalan. Selesai tawaf muntah, ya, ditandai lagi dan seterusnya. Ada orang setelah wukuf muntah keluar lagi. Saat mabit di Mina atau di Muna, orang cuma nafas awal, ya, 2 hari, dia pengen 3 hari. Saya 4 hari katanya. Terus 8 akhir, yang terakhir. Selalu disempurnakan, ingin sempurna, ini sempurna. Apa yang terjadi? Ternyata ramalan dokter itu meleset. Perkiraan dokter cuma 2 minggu, sudah 40 hari di Mekah masih hidup juga. Yang luar biasa, pulang dari sana ternyata sehat. Pembimbingnya yang nanti pulang malah sakit. Ini sudah lari belakang keliling, di alun-alun sudah berputar-putar.
Ternyata Allah berkehendak keluar lewat muntah itu ternyata penyakitnya dikeluarkan. Habis semuanya. Begitu check up lagi di Indonesia sudah sembuh total. Kemudian, jika Anda menginginkan kemudahan, maksimalkan ibadah. Wa yuqimunas shalah. Kalau salat sudah maksimal, belum juga dapat, tambah lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu bukan sedekah. Infak itu amalan harta, amalan materi. Ada 5 golongan yang harus diprioritaskan. Satu, orang tua, ada di Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Satu, lil walidain, orang tua. Coba cek, jangan-jangan kesulitan yang Anda alami dalam kehidupan, bisnis tidak pernah sukses, rezeki jadi macet. Coba cek, barangkali orang tua pernah menangis belum minta maaf. Nanti lihat di Al-Adabul Mufrad, kitab Imam Al-Bukhari yang lain. Ada orang sudah jihad, Pak, bayangkan, sudah keluar rumah, sudah jihad, mau berangkat, dipanggil lagi oleh Nabi karena ada informasi ibunya menangis karena dia pergi. Dipanggil oleh Nabi, kata Rasulullah, perhatikan, irji, kembali ke rumahmu, perhatikan, buat orang tuamu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Kembali lagi ke rumahmu, buat orang tuamu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Coba cek, jangan-jangan itu harta sudah bertambah, mobil luar biasa, tapi orang tua, kan orang tua sifat begitu, tidak cerita. Ya, tapi perilakunya ketahuan kan, nelpon, kan? Wajahnya jadi gak enak dilihatnya, itu pasti ada yang salah tuh. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Orang tua bagus, tapi kerabat kita misalnya maaf ditinggalkan dan cemburu dan sebagainya. Cek, barangkali mereka itu yang tengah malam mengeluh kepada Allah. Ya Allah, dia saya doakan, saya rawat, tapi setelah dia sukses dia melupakan saya. Hati-hati itu sampai itu ke arsy demikian. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa bisabil, dan yang kesusahan di jalan. Jadi kalau Anda kesulitan dalam aktivitas ingin dimudahkan, coba tunggangi infak di 5 kriteria itu. Terus sudah jadi Quran. Sekali lagi, la raiba fi, jangan diragukan, kerjakan aja, kerjain aja. Insyaallah dapat. Teruskan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim. Kalau itu Quran juga, berarti interaksi kita dengan Quran yang selanjutnya. Yuk, yang kemarin baca satu ayat tambah. Ya, yu'minuna bima unzila ilaihim itu Quran. Kemarin satu ayat, sekarang 10 ayat. Kemarin satu halaman, sekarang 10 lembar. Apa lagi? Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau belum didapatkan juga yang kita inginkan, hati-hati. Harus disadari bahwa barangkali Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu tidak cocok buat kita. Akhirat itu lebih berdiri dibandingkan dunia yang kita harapkan. Tidak sedikit orang yang tidak memahami fikih doa ini cepat kecewa. Kok ya Allah tidak dikabulkan juga? Padahal Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara yang berbeda. Yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Nah, orang-orang kalau salatnya bagus, infaknya bagus, kemudian seringkali baca Quran dan yakin dengan akhiratnya, perhatikan ayat yang kelimanya. Ulaika ala huda. Lihat sini. Ayat kedua dibacakan, dzalikal kitabul la. Kemudian ayat yang kelimanya, ulaika, perhatikan, pakai ala hudanya. Yang kelima pakai ala huda. Apa bedanya dengan huda dengan ala huda? Kalau huda itu diberikan petunjuk terus diberi. Kalau diberi itu artinya apa? Minta dulu atau tidak? Bisa minta dulu. Minta dikasih. Tapi kalau ala huda, kalau huda itu bisa dua kemungkinan. Bisa nggak minta dikasih, bisa minta dikasih. Tapi kalau ala hujan itu terus dinaungi, gak minta pun langsung dikasih. Ala hujan terus. Mau berangkat hujan baru pakai payung, panas baru pakai payung, dikasih baru minta baru dikasih. Tapi kalau ala hujan, subhanallah, payung sudah disiapkan, kemanapun berjalan langsung dinaungi, itu ala hujan. Kadang-kadang belum minta langsung dikasih. Saya pernah sampaikan di sini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Sudah ya? Nabi Musa dengan Nabi Harun mau datang ke Fir'aun. Begitu mau mendakwah, coba lihat nanti di surah Toha ya, surah sampai ayat ke-43 ya, sampai 44 ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Perhatikan, mau datang ke Fir'aun. Fir'aun itu kan
luar biasa, raja yang kejam, yang galak dan sebagainya. Sedangkan Musa punya kekurangan dalam pembicaraan, agak gagal, kurang lancar. Berdoa, minta, qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, minta dulu baru Allah kasih. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku, minta dulu baru Allah berikan. Nabi Muhammad ada hujan, Musa hujan, Nabi Muhammad ada hujan. Perhatikan, alam nashrah laka sadrak. Musa minta Rabbi shrah li sadri, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak, ala hujan. Gak minta dikasih. Musa minta wa yassir li amri, mudahkan urusanku, Allah kasih. Nabi Muhammad gak minta, ala hujan, wa nuyassiruka lil yusra, kami telah mudahkan urusanmu semudah-mudahnya. Ya, diturunkan ibadah itu kepada kita supaya kita mendapat kenikmatan yang besar. Makanya umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad, termasuk umat Nabi Isa, itu beda jauh. Allah berikan rahmat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, Anda bisa bayangkan, Nabi Musa itu Nabi yang ada, mujizatnya apa yang paling terkenal? Dipukulkan ke batu, keluar apa? Ayat Al-Baqarah ayat ke-60. Ya, faqul najmi fi asaqal hajar fan fajara minhu 12 ayn. Dipukulkan ke laut dia. Pulang lautnya, dilemparkan ke dia apa? Faidah hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba jadi ular. Tapi setelah semuanya tampak, mukjizatnya ada, umatnya nggak yakin juga, masih mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Al-Baqarah 55. Musa, sehebat apapun kau, kami nggak akan percaya dengan kau sampai lihat Allah langsung tanpa perantara. Bayangkan. Isa, mukjizat yang paling terkenal apa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, bangun dengan izin Allah. Yang sakit yang gak ada obat, yang sudah mustahil, dengan izin Allah diusap sembuh, diusap. Karena dokter kasih resep dulu, kasih resep, ya diobati, silakan lakukan. Berapa hari sembuh, insya Allah dengan izin Allah. Isa tidak, dikurang, diusap. Dalam bahasa maksaka, makanya disebut al-masih. Al-masih itu yang mengusap. Karena sekali usap ya, aduh, Nabi Isa sesegit gigi, diusap sembuh. Nabi Isa ada yang kena kolera, diusap sembuh. Makanya disebut al-masih, yang mengusap, mengurang. Sekali usap. Tapi ingat, ketika mengusap itu langsung mengatakan bi'idnillah, bi'idnillah. Kalimat terakhir itu dengan izin Allah, bukan dengan Isa. Tapi subhanallah, kelihatan di depan matanya, ketahuan, saking gak yakinnya, dicari-cari mau dibunuh juga. Akhirnya kamu mau dibunuh juga. Nabi Muhammad gak kelihatan oleh umatnya, gak pernah ketemu dengan nabinya, dikasih Quran aja umatnya sudah yakin. Ada di antara kita yang pernah lihat Nabi? Ketemuan dengan Nabi? Belum pernah, gak ketemu Nabi aja sudah yakin. Makanya rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Umat Nabi Musa ada kotoran di baju, gak bisa dicuci, harus disobek, sobek. Ada di celana, sobek. Itu baru suci. Sepanjang masih ada kotoran nggak bisa dipakai dalam ibadah. Makanya sobek kalau di depan lampu merah kalau ada yang pakai sobek itu umat Nabi Musa nyasar ke atau pakai apa? Umat Nabi Muhammad tidak, bersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya, selesai pakai lagi ibadah. Masya Allah, luar biasa. Dulu orang kalau berbuat musik bunuh diri, baru kemudian diampuni. Al-Baqarah 54. Sekarang subhanallah, pernah musik, tobat sejadi-jadinya, hasil Islam bagus Islamnya, lakukan ibadahnya, bisa masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Saya akhiri, saya percepat lagi. Ada juga di Quran surah Muhammad ayat yang ke-17, surah 47 ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum wa atahum taqwahum. Ya, Quran surah ke-47 ayat 17. Banyak ya, banyak ayat-ayatnya. Jadi saya percepat saja. Ya, kalau hidayah sudah bertambah, iman sudah bertambah, maka dijamin oleh Allah pasti akan selamat dalam kehidupannya. Pasti selamat, hidupnya tenang, enak, damai, selamat. Itu ada di Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-22. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah mereka mendapatkan tambahan kecuali iman dan keselamatan. Di orang yang bertambah keimanannya akan selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat.
Jadi saran saya coba didapatkan kitab Al-Bukhari ini yang berbahasa Arabnya. Kalau belum dapat, nanti saya coba kopikan setiap pertemuan itu. Tapi saran saya dapat, insya Allah gak mahal kok. Investasi ini pahalanya banyak. Sampai aku meninggal anak cucu masih ada, bisa dibaca lagi. Ya. Daripada aku beramal, coba sehari makan berapa itu? 50.000, ya bisa 3 hari 150.000. Kitab ini berapa paling satu jilidnya? 60.000, 65.000. Ya. Tapi aku pakai terus. Kalau makanan kan dimakan habis hilang, besok makan lagi gak cukup-cukup. Ya. Kalau ini ada itu. Maka setidaknya kalau dunia sudah dapat, akhirat tak. Ya. Setidaknya satu kitab kita kuasai. Insyaallah. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Saya persilahkan karena kita sebentar lagi ngomong. Ya. Ada sekitar 15 menit lagi. Ini cukup waktunya kalau ada yang bertanya atau ingin menambahkan atau klarifikasi, saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka mungkin ada hadis yang bisa kita bacakan terkait dengan keterangan tadi. Bagaimana bila ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang pernah dilakukan pada orang tua, sementara orang tua lebih dulu meninggalkan kita atau sudah wafat? Banyak Pak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bapak bisa lihat misalnya di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya. Karya Imam Al-Bukhari. Ya. Al-Adabul Mufrad itu khusus ya, kitab yang menerangkan tentang nilai-nilai akhlak dan keutamaan menuntut ilmu. Itu kitabnya. Waktu Ramadan saya pernah bahas di Al-Ihsan yang jaga permain ya. Itu lihat di nomor hadis yang ke-43 dan 44. Nomor hadis 43 dan 44. Apa di antara amalannya? Yang pertama, Bapak bisa lakukan memperbanyak istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Hadis saya disampaikan satu kali seorang diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur, diangkat, ya, rafi'at darajat, diangkat satu derajat. Dia bertanya, ya Rabb mahadi, ya Allah apa ini? Maka dijawab oleh Allah, perhatikan kalimatnya, inilah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu yang hidup kepadamu saat ini. Di setiap anda beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan kepada orang tua, melakukan kebaikan, itu Masya Allah, itu mengangkat derajat orang tua. Ya, sekali kalimat diangkat, sekali kalimat diangkat. Makanya saya katakan sangat rugi bila ada seorang setelah dia sholat atau dalam sehari saja tidak memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Itu subhanallah, itu rugi luar biasa. Rugi luar biasa. Ya. Di kalimat pertama yang Bapak bisa lakukan, ya, pertama tentunya bertobat kepada Allah. Mohon ampunan karena pernah salah, karena berbuat yang keliru. Lalu taubat itu diwujudkan dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua yang pahalanya mengalir. Di antaranya tadi mohonkan istighfar, kemudian berdoa kebaikan, buat doa bil khair. Bisa yang diajarkan Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'afu lahu wasi'hu. Bisa kita teruskan wasi' Allah ya, dan sebagainya. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya, rahmati di dalam kuburnya, luaskan dalam kuburnya, jadikan dalam kuburnya bagian dari kenikmatan surga, jauhkan dari bagian dari kerusakan neraka dan sebagainya. Bisa mohonkan. Ya, kalau bisa, kalau mau paling gampang setiap selesai sholat itu. Ya, atau di antara ada dengan iqamah kita mohonkan kebaikan kepada Allah. Bisa. Yang kedua, bisa juga bersedekah. Sedekah, ya. Melakukan amal kebaikan ya, yang kemudian ditujukan dimohonkan kepada Allah supaya pahala mengalir ke orang tua. Itu ada hadisnya. Itu banyak sekali riwayatnya dan ulama semua sepakat di situ. Semua sepakat. Tapi nanti jangan dikiaskan kepada amalan-amalan lain. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Seperti al-qiraah misalnya di Al-Quran. Baca Al-Quran itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa. Ya. Ada yang mengatakan tidak bisa. Karena amalan itu dibagi pada 3 bagian. Amalan dibagi pada 3 bagian. Satu, ada amalan disebut dengan al-amalul jasadi, amalan fisik. Ya. Seperti sholat amalan fisik. Karena amalan fisik dia tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditransferkan lah istilah kerennya sekarang. Pahalanya kepada orang lain, nggak bisa dibagi. Amalan fisik. Bisa nggak saya mengatakan ke Pak Miano, mohon maaf saya cuma nggak bisa sholat dulu, Bapak oke kan dulu ya? Nggak bisa. Amalan pribadi fisikal. Dia yang mengerjakan, pahala untuk dia nggak bisa untuk orang lain. Yang kedua ada yang disebut dengan al-amalul mali, amalan terkait harta.
harta benda. Ya. Maka yang tadi sepakat ulama tidak ada beda. Bisa itu kemudian diwakilkan dan pahalanya bisa diteruskan untuk orang yang diniatkan. Boleh, bisa. Ya. Bisa sedekah ke masjid atas nama si fulan, ya, atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Tidak usah disebutkan, kita sama Allah saja. Sampaikan, ya Allah, saya ingin bersedekah saat ibu tidak mampu bahagia orang tua, setidaknya saat meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal baik. Sudah, berikan Pak, ini ada sedekah. Bismillah dari hamba Allah. Selesai. Dan itu pahalanya nanti. Hadisnya banyak kali, hadisnya banyak. Yang ketiga adalah amalan gabungan, al-amalul jasadi wal mali, ya, yang menggunakan fisik dan harta seperti haji. Ya. Haji kan pakai harta, pakai fisik. Ya. Kalau nggak ada hartanya bagaimana bisa aja? Tapi sampai sana tawafnya butuh fisik, sa'i butuh fisik dan sebagainya. Itu ulama sepakat ini pun masih boleh untuk diwakilkan, masih boleh untuk disampaikan kepada orang yang sudah tidak ada. Makanya ada istilah badal haji. Badal haji bagi yang telah meninggal dunia itu sah hukumnya dan pahalanya mengalir. Tapi maaf, untuk amalan-amalan fisikal itu nggak bisa. Ya. Contoh sholat seperti tadi. Sekarang ada yang dilakukan oleh ulama. Seperti misalnya, kalau baca Quran amalan fisik, amalan harta. Fisik. Orang bayar. Ada yang ada beli Quran bayar. Itu pun bukan Quran, mushaf. Beda antara mushaf dengan Quran. Kalau Quran itu bunyinya bacaannya. Alif Lam Mim, itu Quran. Tapi kalau yang tertulis itu mushaf. That's it. Jadi bapak itu beli mushaf bukan beli Quran. Ibu beli mushaf bukan beli Quran. Qurannya sendiri kan diperjualbelikan. Kan? Ya. Saya bacakan ibu dengan bapak dengan itu Quran. Karena itu baca Quran gak bayar. Karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa bacaan Quran termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bacaan Quran itu gak bisa ditransferkan pahalanya pada orang lain, gak bisa diteruskan. Ya. Tapi ada yang berpendapat bisa sampai dikiaskan kepada amalan puasa. Karena pernah ada orang tua meninggal tidak puasa, anaknya bertanya, ya Rasulullah boleh gak saya puasa untuk ibu saya? Kata Nabi lakukan. Dari situlah ada pendapat muncul. Nah kalau ada dua pendapat ulama berselisih, mana yang dipilih? Kalau prinsip fikih begini, dipegang betul ya. Prinsip fikih, sesuatu yang disepakati lebih bagus dibandingkan yang diperselisihkan. Sesuatu yang disepakati lebih baik dibandingkan yang diperselisihkan. Kalau ada yang disepakati, kenapa sih yang diperselisihkan? Nah, doa untuk yang meninggal dunia yang paling diharapkan itu doa kebaikan, bukan bacaan Quran. Itu yang disepakati. Kalau sudah disepakati, kerjakan saja itu. Ada yang diperselisihkan, didiamkan sifatnya. Ya. Silakan itu kalau sudah disampaikan mau mengerjakan itu resiko masing-masing, sampai tidak sampai mau mengerjakan silakan, mau tidak juga silakan, resiko masing-masing. Tapi yang disepakati itu yang paling baik untuk kita kerjakan. Jelas ya? Jadi bapak bisa pilih pertama tobat dulu, tobat ya, mintakan kebaikan, dan saat tobat itu bayangkan perbuatan buruk kita pada orang tua. Saya sarankan bapak itu pernah lihat film? Pernah lihat film? Film apa aja? Masa semua hidup nggak pernah lihat film? Pernah ya? Kenapa ya? Kalau ada adegan yang buruk disensor kan? Sensor ya? Kan ke Indonesia disensor dulu ya. Makanya kalau dulu-dulu kan ada lembaga sensor ya sebelum ada film itu. Baik. Sensor itu kan adegan yang tidak baik dihapus ya atau ditutup ya. Kemudian kata-kata yang tidak jelas didubbing ya. Gambar yang tidak bagus diedit gitu kan. Nah, saya informasi saja. Seperti sekarang ada kamera direkam. Kehidupan kita pun direkam. Oh, rekaman jeli sekali. Jeli sekali. Setiap detik tidak akan terlewati. Kita berada di sini pun ketahuan. Yang ngantuk, yang pegang pulpen, yang ngambil data aku, macam-macam ketahuan. Ketahuan, masya Allah. Satu saat rekaman kita akan diputar di atas, diputar dan dihadapkan seluruh penghuni langit dan bumi. Ya. Jadi yang sekarang nggak ikut di Al-Ittihad pun akan tahu, oh ternyata si fulan itu begitu waktu ikut tahdir. Ya. Ustadznya enak-enak banget di belakang punya status dia bisa macam-macam, bisa ketahuan semuanya. Ya. Kenapa Anda tidak edit dulu film kita sebelum ditayangkan? Jadi sekarang. Jadi kalau ada pernah satu peristiwa yang tidak baik, segera buang gambarnya, hapus. Ingat sampai hari ini salah apa saya pada orang tua, pada tetangga, pada simpulan, ingat tangisi oleh kita tangisi, tangisi. Kalau hari ini nggak bisa menangis, besok menangis. Besok nggak bisa, lusa menangis. Lusa nggak bisa, terus menangis. Kalau tidak bisa menangis juga tangisi.
kita yang belum mampu menangis. Terus sampai hilang. Kalau ada suara yang tidak bagus, pernah marah, mencaci sebagian, damping, tutup dengan yang baik. Ya. Tangisi itu hilangkan, isi dengan zikir, isi dengan kalimat thayyibah. Kalau nggak bisa diam, tutup. Dari sekarang, daripada munculkan gambarnya nanti ketahuan. Saya, kalau masih punya waktu dari sekarang, siapkan. Sayang penyesalan itu biasanya belakangan. Ya. Banyak filmnya Pak. Ya, sesuai dengan usianya. Yang baru 6 tahun filmnya diputar saat balik. Kalau yang kecil-kecil kan diputar. Dan yang mulai balik, Bapak balik usia berapa coba tuh? Ya. Sampai dengan usia sekarang kurangnya ya, sudah 30 tahun lebih. Film 1 jam aja lama ditontonnya, apalagi 30 tahun. Hati-hati ya. Ini berlaku untuk diri saya juga. Jadi kalau melihat saya ada yang salah, jangan dibiarkan. Sama, baik itu namanya Ustaz sampai Nabi pun manusia. Rasulullah pernah salah, sebelum salah diluruskan oleh Allah, itu maksud namanya. Kalau saya bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Jangan didiamkan. Ya. Kalau salah ingatkan, tawasaw bil haqq, tawasaw bis, sampaikan. Ya. Gak bisa ini Ustaz terus ditafsirkan barangkali ada makna yang lain. Enggak, salahnya salah. Ya. Ini Kiai, ini barangkali ada maksud yang lain di balik itu, kita ada yang belum paham. Anda itu yang keliru. Salah, sampaikan Anda salah, perbaiki. Jelas. Bagaimana hukumnya merokok? Ada yang bilang makruh, ada juga yang bilang haram. Sebagai ahli hisab alias perokok, yang mana harus diakui? Tunjukkan pada saya manfaat dan rokok. Saya secara pribadi, terlepas dari yang lain mengatakan makruh, macam-macam dan sebagainya, saya secara pribadi mengatakan, kalau Anda yakin dengan yang saya sampaikan, saya mengatakan haram hukum rokok. Haram hukum. Haram itu tidak harus ada dalil langsung mengatakan ini haram. Ya. Langsung disebut di Quran rokok haram. Ya. Tunjukkan pada saya misalnya. Ya. Maaf, ada nggak di Quran menyebutkan dalil makan pecel lele? Apa hukumnya makan pecel lele? Boleh, jus alpukat. Boleh, jus melon. Boleh, minum aqua. Boleh, mana dalilnya? Dalilnya cuma dalil umum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halal. Thayyibat yang halal yang baik itu yang dimakan. Maka sebaliknya yang jelek-jelek itu tak boleh dimakan. Yang buruk tak boleh dimakan, termasuk yang bisa, maaf, ada sepenuhnya lagi. Termasuk yang bisa mencelakai diri itu tidak boleh dilakukan. La taqtuluna anfusakum. Jangan sampai bunuh dirimu sendiri. Saya mau tanya, merokok itu baik atau tidak? Cara gampangnya begini, bapak yang bilang ada manfaatnya merokok itu baik, coba pulang ke rumah, bagikan rokok pada anak-anak kita yang masih TK, pada istri dan sebagainya, minta merokok. Atau sebaliknya, saat bapak pulang dari sini, lihat anak bapak yang masih kelas 1 SD pegang rokok seperti ini, marah atau tidak? Kenapa marah? Bapak sendiri merokok. Katanya baik, katanya ada manfaatnya. Kalau baik, kita dilarang. Kalau demikian, yang paling masuk akal untuk menerangkan itu buruk, dibungkus rokok aja tulisan merokok membunuhku. Saya tulis di sini ya, sebagai penutup. Ada air, ada racunnya. Air, ada racun. Diminum nggak? Amat bodoh kalau begini. Si amat aja nggak bodoh, pasti ditinggalkan. Ini di rokok ada tulisan merokok membunuhku, masih merokok juga berusaha. Maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan, agak keras, karena menurut saya ada sesuatu yang tidak tepat dalam cara berpikir kita. Tidak semuanya. Ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dulu pertemuan kita karena sudah masuk waktu zuhur. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan saya, maafkan saya, mohon, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustaz yang lebih baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Sebelum saya tutup dengan salam, informasi saja, karena kita berjumpa di pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga di tanggal 17 di Masjid Al-Ihsan PTM, saya akan mengisi tausiah bersama dokter jantung. Ya, pembahasan tentang jantung. Al-Ihsan PTM yang di Komplek Galaksi Pondok Timur Mas. Di antum yang punya persoalan tentang jantung, kesehatan, termasuk ada dokternya juga insyaallah. Itu kalau mau hadir silakan. Saya bahas dari tinjauan Qurannya, beliau dari tinjauan kesehatan. Ini bisa konsultasi juga tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.